bukan soal barang mewah, tapi tentang arah untuk berani melangkah. Saya Alivia Regita Astari, sebagai guru seni di SMP Negeri 17 Tanjung Jabung Timur. Impian saya sederhana. Saya ingin murid-murid dapat belajar sesuai kurikulum yang saya ajarkan dengan cara yang paling menyenangkan. Saya memberanikan diri mengambil langkah ini tentu karena bekal ilmu seni yang sempat saya tempuh sebelumnya. Saya Hasna MPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 17 Tanjung Jabung Timur. Salah satu guru SMP Negeri 17 yaitu Ibu Alivia Regita Astari SPD atau biasa dipanggil dengan Mbak Relu. Sebagai guru seni rupa, melaksanakan inovasinya Batikung Mantap, batik tepung aman tanpa api. Inovasi ini sangat kami apresiasi karena melatih keterampilan anak murid. Nilai yang terkandung adalah nilai kerjasama dengan teman karena bisa dibuat secara individu, bisa juga dibuat secara kelompok. Salah satu karya yang telah dibuat oleh anak murid kita atas bantuan binaan atau latihan dari Ibu Rere sendiri. Kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Rere ini juga menggunakan bahan yang mudah didapat. Jadi dalam artian biaya kurang, tetapi berdampak positif dengan anak murid kita. Sehingga anak murid kita ke depan bisa lebih fokus belajarnya, bisa lebih dapat pengetahuan dari aspek kognitifnya, keterampilannya, maupun sikapnya dalam proses belajar. Dimulai dari sketsa, lalu mencampur tepung, tawas, dan gula dengan air, dan jadilah pasta sebagai pemeran utama. Saya Fitri Ulan dari MPD, saya guru seni budaya di SMP Negeri 17 Tanjung Jabung Timur. Menurut saya, program Batikung Mantap ini merupakan terobosan yang inovatif dan juga solutif untuk mata pelajaran seni budaya, khususnya untuk materi membatik. Di mana melalui program Batikung Mantap ini, Ibu Rere menghadirkan alternatif baru untuk mata pelajaran membatik yang aman, tetapi tetap mempertahankan esensi dari membatik itu sendiri. Di mana mengganti alat dan bahan yang memiliki risiko kecelakaan yang tinggi seperti penggunaan api, lilin panas, canting, lalu diganti dengan tepung ketan dan menggunakan piping bag. Sehingga siswa dapat memahami konsep membatik dengan cara lebih aman dan gampang dijangkau. Menurut saya, inovasi yang dilakukan oleh Ibu Rere melalui Batikung Mantap ini dapat membantu mengatasi kendala dalam sarana dan prasarana yang selama ini menjadi hambatan bagi sekolah-sekolah daerah. Selain itu, program Batikung Mantap ini juga membantu memfasilitasi siswa agar terlibat seluruhnya dalam kegiatan tanpa rasa khawatir terhadap penggunaan api, sehingga pembelajaran menjadi hidup dan lebih menyenangkan. Hal ini menunjukkan program Batikung Mantap yang dilakukan oleh Ibu Rere tidak hanya mendukung aspek keamanan, tetapi juga membuat siswa lebih berani, lebih aktif, lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Program ini sangat layak untuk dikembangkan dan menjadi inspirasi bagi guru-guru seni budaya untuk mengembangkan pembelajaran seni budaya, terkhususnya materi membatik. Dalam teknik Batikung Mantap, kami memilih tepung ketan dan tepung terigu karena memiliki kadar amilopektin yang tinggi, yang membuatnya jauh lebih elastis dan lengket dibanding tepung yang lain. Fungsi pasta tepung ini yaitu sebagai media perintang atau resist untuk menggantikan peran lilin yang memblokade kain agar warna tidak merembes keluar pola.
saya Anugrah Adil Prasetyo dari kelas 9A. Saya Syakira Asyifa dari kelas 9D. Jujur saya kepo sih, gimana cara bisa bikin tas kayak gini. Sepengetahuan saya, batik itu cuma dicanting-canting terus jadi, nggak tahu pakai apa. Ini dari tepung tahu katanya. Iri banget, pengen juga nyobain bikin batik. Dari tepung bisa bikin batik. Keren sih. Mungkin kalau ada ekstrakurikuler membatik, pasti saya akan ikut. Ini juga bisa jadi sumber cuan kalau dijual. Jiwa Mailku meronta-ronta. tanpa meninggalkan tahapan dalam membatik untuk mempertahankan esensinya, seperti membuat sketsa, meresis, mewarnai, menghilangkan resis, dan mengunci warna adalah langkah-langkah yang tidak akan kami abaikan, dan anak murid pasti juga dapat melakukannya. Secara logika, kain yang terkena pasta tepung yang kental dan lengket akan masuk ke pori-pori serat kain dan mengeras setelah kering. Itulah yang menciptakan lapisan blocking yang solid, yang membuat kain saat diwarnai tidak begitu menembus keluar dari motif. Keinginan untuk membuktikan bahwa keterbatasan fasilitas dan jarak bukan alasan untuk berhenti berkarya. Batik seru. Kami dulu di pas kelas 7 membatik menggunakan alat canting dan menggunakan lilin dan medianya besar. Batik ternyata bisa menggunakan dua teknik, umumnya menggunakan canting dan lilin. Oleh anak-anak para pelajar SD, SMP maupun SMA menggunakan teknik pakai tepung. Saya baru belajar minggu yang lalu. Lumayan. Warna batik kotor. Batik kotor. Warna batik bisa melekat di kulit selama 3 hari. Imajinasi juga dilatih. Batik seru, lihat. Saya punya karya. Tapi agak susah di sini temanya absurd. Dengan keranjang kuning ya. Keranjang kuning 8D. Beli. Semoga langkah kecil dari SMP Negeri 17 Tanjung Jabung Timur ini dapat memotivasi untuk tidak pernah mengenal kata terbatas.